Amin Allahumma fadlana hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna li biastika wa fiatik wa fiatik wa alimna min ladunka ilman nafi'an mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-alim allamah al-arif billah Syekh Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa aswarihi fi daraini amin. Sulam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu dafni ufratun taktumu rahatahu wa tahrisu min as-sibai. Wa kullu dafni, paling sedikitnya orang menguburkan mayit, menguburi mayit. Ufratun yaitu sekoroan. Apa sekoroan? Satu galian sekiranya. Satu galian. Wa kullu dafni, paling sedikitnya kita mengubur mayit. Ufratun yaitu satu galian. Taktumu, yang menyimpan satu galian tersebut rahihatahu, kepada baunya mayit. Sekira walaupun satu galian, sekiranya setengah meter, 1 meter, enggak masalah. Dengan catatan taktumu rahihatahu, sekiranya bisa menyimpan ke bau mayit. Baunya mayit tidak sampai keluar, itu tidak masalah. Itu paling sedikit. Wa ta'risu, dan juga bisa menjaga bau kepada mayit yang sibai, dari hewan-hewan galak. Sekiranya hewan galak seperti harimau umpama dan hewan-hewan galak yang lain, selamat dari hewan-hewan galak mayitnya. Fatarusu, dan bisa dan menjaga kepada mayit nasibai, dari terkaman hewan-hewan galak. Nasibai, dari terkaman hewan galak. Jadi tidak harus berapa meter, 3 meter, 5 meter, tidak. Ini paling sedikitnya. Cuman mana utama, lubangnya dalam ataupun tidak dalam, tetap utamaan lubangnya yang dalam. Padahal andai kata orang tersebut dikebumikan, dikubur setengah meter, 1 meter, tidak masalah. Yang penting baunya tidak keluar dan juga selamat dari terkaman hewan-hewan galak. Cuma yang lebih utama kalau bisa dalam. Kira-kira sekiranya orang berdiri tersebut tidak yang sedang ukurannya. Wasanu ini. Wasanu, dan disunahkan ayu amiko, yaitu dalam, memperdalam orang. Kalau jika menggali kuburan, qadra qamatin, kira-kira orang itu berdiri. Bastotin, dan juga sebab melebar. Wasi'an, dan juga memperluas kuburan. Ini sunnah hukumnya. Jadi yang sunnah itu dalam kuburannya, tidak sempit, dalam. Ini sunnah. Kira-kira orang itu berdiri. Berdirinya ukuran orang bagaimana? Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Tak terlalu renjeng atau terlalu pendek. Orang itu kan kalau berdiri dalam kubur sekiranya seperti itu. Dan katakanlah hampir 2 meter kalau orang Indonesia. 1,5 meter itu orang Indonesia. Allah wa yajibu, dan wajib. Nah ini. Jadi yang sunnah tetap posisinya agak lebar juga dalam. Wa yajibu, dan wajib tauji'uhu, itu menghadapkan mayit ilal kiblat, pada kiblat, pada kiblat. Wajib ini. Jadi andai kata mayitnya dikubur pagi-pagi, tengah hari ingat bahwa mayitnya menghadap ke timur, wajib digali. Atau seumpama sekiranya mayitnya tidak hancur, itu yang wajib digali. Dapat 1 hari kan belum hancur, itu wajib digali. Tapi kalau ingat sudah setengah bulan, oh iya mayitnya pada waktu itu menghadap ke timur, padahal sudah dapat 1 bulan atau setengah bulan, itu kan sudah hancur, tidak wajib digali itu.
yang wajib digali sekiranya mayitnya belum hancur. Allahumma sholli ala Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi langsung. Apa nyaman betul. Kris-kris ulah. Tadi malam. Boleh 2 hari ngarah. Kalau sehat. Tersehat kita. Lagi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sirruji rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa sarihi fi daraini amin. Qala Aliun, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan kepada Sayyidina Ali, pada rahimnya atau wajahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini orang yang tidak pernah menyembah patung di zaman jahiliyah. Karena dia masih kecil. Jadi tidak lama dia langsung ikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selama dia belum Islam. Jadi orang Islam udah ada. Makanya salah satu sahabat yang tidak pernah menyembah patung yaitu Sayyidina Ali. Dia hidup di zaman jahiliyah cuma masih kecil. Di saat dia dewasa, ya namanya dari kecil dengan Rasulullah. Di saat dewasa, dia masuk Islam. Qala Aliun karramallahu wajhah. Jadi Saudara Ali hidup di 2 zaman juga. Di zaman jahiliyah, tapi dia masih kecil, setelah itu dia di zaman Islam. Saudara Ali sepupu Rasulullah. Sepupu Rasulullah. Saudara Ali bin Abi Thalib. Bin Abi Thalib. Bin Abdul Thalib. Bin Abi Thalib. Sepupunya Kanjeng Nabi, sekaligus menantu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Qala Aliun karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali, mahalaka mur'un an musyawwaratin. Mahalaka tidak akan rusak, tidak akan binasa, tidak akan rugi imro'un yaitu seorang an musyawwaratin dari musyawarah. Jadi tidak ada kata-kata rugi orang musyawarah. Hal apapun itu harus musyawarah. Berarti tidak ada kata-kata untung orang yang tidak musyawarah. Musyawarah kan begitu sebaliknya. Jadi kalau tidak ada kata-kata rugi kalau orang musyawarah, berarti sebaliknya sangatlah sedikit keuntungannya. Andai kata pun untung orang yang tidak musyawarah. Jadi musyawarah ini luar biasa. Musyawarah dalam posisi hukum, posisi pembangunan, pencarian dana, musyawarah mau beristri, musyawarah mau memondokkan anak dan lain sebagainya. Yang penting betul musyawarahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kila dikatakan rajulun wa nisfun. Rajulun wa nisfun rajulin. Kila dikatakan rajulun yaitu laki-laki yang sempurna. Ada laki-laki itu dinamakan laki-laki yang sempurna. Wa nisfu rajulin, dan nomor 2 ada laki-laki yang separuh. Maksudnya laki yang tidak sempurna. Ada laki-laki itu kuat, ada yang pertengahan. Ada laki-laki itu dikatakan bijaksana, ada yang setengah-setengah bijaksana. Ada laki-laki itu kuat ibadahnya, ada juga sedangan. Begitu juga rajulun, pasukan pertama dikatakan ada rajulun, itu ada orang laki-laki. Laki-laki yang sempurna. Laki yang sempurna dia tentunya mau musyawarah, bermusyawarah dan juga dipintai musyawarah. Itu laki-laki yang sempurna. Nomor 2, wanisfu rajuli. Nomor 2 ada laki-laki itu setengah. Artinya tidak begitu seperti yang pertama. Andai kata dikasih ranking nomor 2 ini. Man lahu ra'yun, siapa dia? Yaitu orang yang punya pendapat, so ibut yang betul. Walakin
walakin la yusyawiru, tetapi dia tidak musyawarah. Au yusyawiru, atau dia yusyawiru, atau dia musyawarah, walakin akan tetapi la ra'ya lahu, dia tidak mempunyai pendapat lahu kepada orang tersebut. Wala syai'a, dan tidak ada sesuatu, wala syai'aman, dan tidak ada sesuatu orang, la syai'a, dan tidak ada suatu man orang la ra'ya yang tidak musyawarah lahu bagi orang. Wala yusyawiru, dan juga tidak diminta musyawarah. Maksudnya begini, siapa laki-laki yang betul? Hah? Oh, no, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita dikatakan bahwasanya laki ada tiga golongan ini. Satu, rajulun, itu yang pertama ada seorang laki-laki yang sempurna. Nomor dua, wa nisfu rajulin, betul. Nomor dua, ada separuh laki-laki. Yang nomor tiga, wala syai'ah, bukan, yaitu tidak ada sesuatu bagi tak laki, tak bini, artinya tidak sempurna. Siapa mereka? Ini maksudnya. Yang dinamakan laki-laki yang sempurna itu bagaimana? Jadi seorang laki-laki itu terbagi tiga. Ada yang dinamakan laki-laki yang sebenarnya laki-laki, ada separuh laki-laki, ada tidak separuh, tidak juga sempurna. Tak jelas, statusnya tidak jelas. Tapi orang laki, tapi orang laki-laki. Siapa mereka yang laki-laki yang sempurna? Ini. Farajulu man lahu ra'yun shaibun. Wa yushawiru. Farajulu man lahu ra'yun shaibun yushawiru. Ini dinamakan laki-laki yang sempurna. Laki-laki yang bijaksana, yaitu mereka yang punya pendapatnya betul, juga dia bermusyawarah. Padahal dia udah pintar, dia cerdas benar, dia sudah intelektual, sudah cendekiawan, tapi dia tetap dia musyawarah. Berarti itu laki-laki yang sempurna. Nomor dua, wa nisfu rajulin, nomor dua yang dinamakan separuh laki-laki bagaimana? Man lahu ra'yun shaibun, dia tidak punya pendapat yang betul, tapi walakin la yusyawiru. Iya. Man lahu ra'yun shaibun, betul. Walakin la yusyawiru aw yusyawiru. Nomor dua, yang dinamakan separuh laki-laki, man, yaitu orang, lahu bagi orang, ra'yun shaibun, yaitu orang yang mempunyai pendapat yang betul. Dia punya pendapat, dia pintar. Tapi walakin la yusyawir, tetapi dia tidak musyawarah. Ini tingkatan laki nomor dua. Au yusyawiru, atau dia musyawarah walakin la ra'ya lahu. Atau dia musyawarah tapi dia tidak mengusulkan pendapat. Dia pintar. Ini orang laki-laki yang nomor dua. Yang dinamakan separuh laki-laki, yaitu laki-laki tidak dia punya pendapat yang betul, tapi dia tidak musyawarah. Kalau tahu musyawarah, dia tidak mengeluarkan pendapat. Ini yang nomor dua. Laki-laki, separuh laki-laki ini. Nomor tiga, wala syai'a. Nomor tiga, laki-laki yang tidak jelas. Maksudnya entah itu laki-laki betul atau separuh laki-laki ini tidak jelas. Laki-laki tidak jelas. Wah, laki-laki tidak jelas bagaimana? Wala syai'a man la ra'ya lahu wala yusyawiru. Yaitu tidak mempunyai yang dinamakan laki-laki yang kosong, laki-laki yang hampa, laki-laki yang tidak berstatus, laki-laki yang tidak berbobot. Udah tukar tun semua, udah dua jam turan, lembaran kosong. Alhamdulillah.
Nah, bagaimana dia? Man la ra'ya lahu wa la yushawiru. Dia tidak punya pendapat, juga dia tidak suka musyawarah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jadilah kita sebagai laki-laki yang pertama, sebagai laki-laki yang pintar, cendekiawan, cerdas, betul dalam pendapat, juga kita suka musyawarah. Nomor dua, jangan pernah kita jadi laki-laki yang nomor dua. Ini punya dia pintar, tidak suka musyawarah, ataupun musyawarah dia tidak mengusulkan pendapat, tidak mengajukan pendapat. Ini tidak bagus nomor dua. Nomor tiga ini lebih-lebih yang nomor tiga, udah bodoh tidak mau musyawarah. Naudzubillah min dzalik. Ini perkataan siapa ini? Ini perkataan ulama. Makanya kalau tahu seumpama kita di tingkatan yang nomor berapa aja, usahakan kita tetap mau musyawarah. Karena musyawarah tidak ada kata-kata rugi orang yang suka musyawarah. Tapi di saat kita musyawarah, maka di situ kita kalau bisa mengajukan pendapat. Kalau memang pendapat kita bagus. Kalau tidak, ambillah pendapat orang. Kan di saat musyawarah ini pasti ada yang mengusulkan pendapat, yang begini begitu. Di saat pendapat orang itu lebih jitu, lebih bagus daripada kita, mengapa kalau kita harus mempertahankan pendapat kita? Tak boleh kita mempertahankan pendapat kita. Kalau pendapat orang itu lebih baik daripada kita. Kalau tuh semua kita punya ide, punya pendapat, ayo usulkan. Diterima atau tidaknya, kembali ke forum ataupun kembali ke orang ke musyawarah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qala Ja'far as-Shadiq, berkata Ja'far as-Shadiq, insyaallah pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam Abdurrahim bin Ahmad al-Qadhi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asqarihi fid dharain amin. Pada waktu itu diskusinya, bertanyanya Rasulullah kepada malaikat Jibril berarti tentang neraka. Tinggal satu. Tinggal satu, terakhir malaikat Jibril diam. Allahumma sholli ala Muhammad. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, lima la tukhbirni, kenapa engkau tidak kasih tahu malaikat Jibril kepadaku an sukail babis sabi, dari penghuni pintu ataupun dari penghuni neraka yang nomor 7. Ayo Jibril, kan tinggal satu neraka, malaikat Jibril kasih tahu. Faqala, maka berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai kanjeng Nabi, wahai baginda Rasul, atas aluni anhu, apakah engkau akan bertanya kepadaku anhu dari tentang pintu yang nomor 7 ataupun neraka yang nomor 7 tersebut? Faqala, maka bersabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, bala, iya mereka Jibril, saya kepingin tahu siapa penghuninya neraka yang terakhir ini. Neraka itu yang pintu yang nomor 7, siapa ini penghuninya? Allah. Faqala maka berkata maka Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai baginda Rasul, adapun pintu neraka yang nomor 7 ini, deretan neraka yang nomor 7, ahlul kabairi min ummatika. Ahlul kabairi, mereka yang suka mengerjakan dosa-dosa besar, min ummatika, dari umatmu Rasulullah, alladzina matu wa lam yatubu, mereka
mati, yang melakukan dosa, lalu mereka mati belum bertobat kepada Allah SAW. Makanya pada waktu itu mereka Jibril diam sebentar. Karena ini pintu neraka yang nomor 7 itu untuk umat kanjeng Nabi Muhammad SAW yang masuk neraka, yang mati belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan dosa. Makanya semoga kita belum mati, maka kita kalau mati kita bertobat sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga kita tidak dicabut oleh Allah dalam bergelumuran, dalam bergelimangan dosa, dalam tumpukan dosa, baik dosa organ tubuh kita, dosa di hati kita, semoga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di saat Rasulullah mendengar perkataan Jibril, apa yang terjadi? Fakharun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pingsan kanjeng Nabi. Langsung pingsan, terkejut Rasulullah. Pingsan Rasulullah. Saking kasihan, saking cintanya kanjeng Nabi kepada umatnya. Makanya jangan lupa banyak sholawat, tasbih. Fakharun Nabi sallallahu alaihi wasallam maghsyian alaihi, maka pingsan kanjeng Nabi, maka terjungkir, palet Rasulullah, langsung tumbang Rasulullah. Maghsyian dalam posisi pingsan, kelengar kanjeng Nabi, pingsan Rasulullah alai atas kanjeng Nabi Rasulullah. Di saat Rasulullah mendengar bahwa neraka, pintu neraka yang nomor 7 itu khusus umat kanjeng Nabi, maka pingsan kanjeng Nabi saking cintanya kepada umatnya, saking tidak teganya kepada umatnya. Lalu kita kok bisa malas melakukan perintah Allah dan Rasulullah? Kok bisa kita tersebut? Kok bisa kita lupa kepada Rasulullah dengan melakukan sholawat? Jangan pernah kita melupakan Rasulullah. Dari dulu sampai sekarang selalu memikirkan umatnya. Dulu Rasulullah Nabi Muhammad SAW dari dulu sampai sekarang cemas, bahagia, susah, bahagia di saat senang dan bahagia di saat Rasulullah melihat umatnya ibadah kepada Allah. Rasulullah cemas, takut di saat melihat umatnya durhaka kepada Allah. Allah. Setelah pingsan Rasulullah, falamma afaqa, setelah siuman, setelah selesai dari pingsannya Rasulullah siuman. Falamma afaqa, setelah selesai Rasulullah dari pingsannya, qala, maka bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, adumat musibati, sangat besar musibahku yang terjadi kalau memang begitu. Ya Jibril, wahai Jibril, adumat musibati, adumat agung, besar musibati, yaitu musibahku. Washtadda khawfi, dan sangat kuat takutku. Yadkhul min ummatin nar, masuk dari umatku ke neraka. Karena begitu Jibril, musibah sangat besar yang terjadi padaku. Ketakutanku semakin besar karena umatku harus mampir, karena umatku harus masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat yang melakukan dosa, yang matinya belum sempat bertobat, ataupun dia bertobat tapi masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang bertobat itu ya sama Allah, dosa sama Allah. Kalau dosa sama makhluk itu kalau sulit, maka tidak boleh kita menyakiti makhluknya Allah. Ya kalau sama Allah kita bertobat, dosa kita kepada hakullah. Tapi kalau dosa kepada makhluk Allah, kita harus minta maaf. Makanya jangan lupa kita mendoakan umatnya Rasulullah, mengistighfarkan umatnya Rasulullah, minta ampunan kepada Allah, dosa kita, orang tua kita, guru kita, orang-orang muslimin muslimat umat Rasulullah. Kita tidak tahu, bisa jadi kita sakit hati, bisa kita menyakitin mereka dari lisan kita, dari tingkah kita, dari perilaku kita, dari dan sebagainya. Allah ayat min ummatin nar, karena
Istadda khafi ayadul min ummatina. Aku sekarang ngeri Jibril karena umatku harus mampir ke neraka. Qala maka berkata Jibril, yaitu Jibril, "Na'am, iya Rasulullah. Iya Muhammad, umat harus mampir juga ke neraka. Harus masuk ke neraka. Yadkhulu ahlul kabair, masuk ke pada neraka. Yadkhulu ahlul kabair, masuk orang-orang ahli pendosa. Pendosa-pendosa yang besar. Kalau dosa kecil bagaimana Ustaz? Kalau belum diampuni oleh Allah, mampir juga ke neraka. Apalagi yang besar. Dosa kita yang kecil, kita belum sempat bertobat kepada Allah, berarti kan belum diampuni oleh Allah. Harus mampir, apalagi dosa-dosa yang besar. Yadkhulu ahlul kabairi min ummatika, masuk orang-orang pendosa besar min ummatika, dari umatmu Rasulullah. Tuma baka, setelah itu nangis Rasulullah. Tuma baka, setelah itu nangis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Gusti Rasulullah. Siapa lagi yang menangis? Wabaka Jibril, dan nangis juga mereka Jibril. Dibukai karena tidak tega kepada kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pada waktu itu bertanya Rasulullah kepada mereka Jibril, diskusi tentang neraka. Ternyata pada akhirnya banjir dengan tangisan Rasulullah. Itu tangisan juga mereka Jibril karena tidak tega melihat kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab.